Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, saudara-saudara, tegakkan sunnah, hapuskan bid'ah, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudara sekalian bahwa Islam pada asalnya sama seperti agama samawiyah lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu agama yang dibangun atas dasar i'tiba, yakni mengikuti dan kepatuhan pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebab sebuah ajaran yang dapat disebut ad-din kecuali bila di dalamnya ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, dan ittiba pada apa yang diserukan oleh rasulnya. Saudara-saudara, ketahuilah, dan sebaik-baik petunjuk yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mengharapkan kejayaan, sebaik-baik jalan yang mesti dilalui oleh orang-orang saleh adalah petunjuk dan jalan yang digariskan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tidak ada lagi petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk beliau. Tidak ada lagi jalan hidup yang lebih lurus selain daripada yang ditempuh pada jalan hidup yang beliau tempuh. Saudara-saudara, ketahuilah, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Quran surah Al-Maidah ayat 50. Saudara-saudara, ketahuilah, namun ternyata iblis laknatullah alaih tidak pernah berhenti menyesatkan anak cucu Adam dengan berbagai cara tipu muslihat. Ia mencoba memalingkan mereka dari cahaya ilmu, lalu membiarkan mereka tersesat dalam kebingungan, dalam kegelapannya, dalam gelapnya kebodohan. Dari situlah iblis kemudian memasukkan hal-hal yang secara lahiriah adalah perbuatan baik, yakni amal soleh. Ia tidak pernah yang sebenarnya tidak pernah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Muncullah berbagai keyakinan dan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahiriah, i'tikad, dan perbuatan yang tidak pernah dikenal oleh generasi terbaik umat ini. Saudara-saudara, generasi as-salafus saleh ridwanullah alaihim. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian maka ia melihat perselisihan yang banyak, maka saat itu ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah sunnah dengan gigi, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Berpegang teguh, yakni berpegang teguh, dan jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dikatakan hadis hasan sahih. Saudara-saudara, ketahuilah yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala perkara yang dibuat-buat dalam agama yang sama sekali tidak memiliki dasar dan syariat. Saudara-saudara, dan barang siapa yang mencoba melakukan hal ini maka ia akan masuk ke dalam ancaman Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, barang siapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan agama kami, maka apa-apa yang tidak ada keterangan darinya maka ia itu tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, dan riwayat Muslim yang lain, beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dilandasi sesuai dengan keterangan kami, maka ia tertolak. Saudara-saudara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, hadis yang baru saja kita simak ini merupakan dasar terpenting dalam ajaran Islam. Hadis ini merupakan standar yang harus digunakan untuk mengukur dan menilai sebuah amalan secara lahiriah, sehingga berdasarkan hadis ini amalan apapun dilemparkan kembali kepada pelakunya, sehingga berdasarkan hadis ini pula perbuatan apapun yang diada-adakan
dikerjakan di dalam Islam bila tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia tidak boleh dikerjakan bagaimanapun baik dan bergunanya menurut akal kita. Imam Nawawi, ketahuilah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis yang mulia ini adalah salah satu hadis penting yang harus dihafal dan digunakan untuk membantah dan membatalkan segala bentuk kemungkaran di dalam Islam, saudara-saudara. Makanya hai kalian, para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu sesungguhnya perilaku bid'ah dan segala perilaku yang mengarah kepada penambahan terhadap ajaran Islam adalah tindakan kejahatan yang amat sangat nyata. Bila kejahatan bid'ah ini dilakukan, maka kejahatan-kejahatan lain yang akan muncul. Di antaranya perilaku bid'ah menunjukkan bahwa pelakunya telah berprasangka buruk, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah menetapkan risalah Islam, karena pelaku bid'ah telah menganggap bahwa agama ini belumlah sempurna sehingga perlu diberikan ajaran-ajaran tambahan agar lebih sempurna. Itulah sebabnya Imam Malik ibn Anas rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang membuat-buat sebuah bid'ah di dalam Islam, ia anggap baik, maka sungguh ia telah menuduh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nauzubillah min zalik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan buat kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmatku dan telah aku relakan Islam sebagai agama kalian. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Makanya hai kalian, para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena itu apapun yang pada saat itu tidak termasuk dalam ad-din, maka hari ini pun ia tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari ad-din, yakni agama. Saudara-saudara, di samping itu berdasarkan poin pertama, maka dampak negatif lain dari perilaku bid'ah adalah bahwa hal ini akan mengotori dan menodai keindahan syariat Islam, saudara-saudara, yang suci, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini akan memberikan kesan bahwa Islam tidaklah pantas menjadi pedoman hidup karena ternyata belum sempurna. Nauzubillah min zalik. Perbuatan bid'ah juga akan mengakibatkan terhapusnya dan hilangnya syiar-syiar as-sunnah dalam kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan tidak ada satupun bid'ah yang muncul dan menyebar, melainkan sebuah sunnah akan mati bersamanya. Sebab pada dasar bid'ah itu tidak akan muncul kecuali bila sunnah telah ditinggalkan. Saudara-saudara, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yakni Ibnu Abbas rahimahullah, pernah menyinggung hal ini dengan mengatakan, tidaklah datang suatu tahun kepada umat manusia kecuali mereka membuat-buat sebuah bid'ah di dalamnya dan mematikan as-sunnah, hingga hiduplah bid'ah dan matilah as-sunnah. Nauzubillah min zalik. Ketahuilah, tersebarnya bid'ah juga akan menghalangi kaum muslimin untuk memahami ajaran-ajaran agama mereka yang sahih dan murni. Hal ini tidaklah mengherankan karena ketika mereka melakukan bid'ah tersebut, maka saat itu mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang salah. Mereka justru meyakini sebagai sesuatu yang benar dan termasuk dalam ajaran Islam. Saudara-saudara, hingga tepatlah kiranya apa yang dinyatakan oleh Imam Sufyan As-Tsauri, bid'ah itu disenangi oleh syaitan daripada perbuatan maksiat.
karena perbuatan maksiat itu pelakunya dapat bertaubat, karena bagaimanapun ia meyakini bahwa perbuatannya adalah dosa, sedangkan bid'ah pelakunya sulit untuk bertaubat karena ia melakukannya dengan keyakinan hal itu termasuk ajaran dari agama dan bukan dosa. Nauzubillah min zalik. Makanya hai kalian para budak setan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dengan demikian jelaslah sudah bahwa perbuatan bid'ah adalah tindakan kejahatan yang sangat nyata terhadap syariat Islam yang suci yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan lain untuk membasmi hal tersebut kecuali dengan mendalami dan melaksanakan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dan tidak ada penyelesaian lain kecuali dengan mengembalikan semua perkara kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketahuilah dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 153. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah bid'ah adalah gelombang taufan yang dapat menenggelamkan siapapun, dan as-sunnah yang sahihah adalah bahteran Nuh. Siapapun yang mengendarainya akan selamat, dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah setiap jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala itu di situ terdapat syaitan yang akan selalu mengajak dan menanamkan rasa cinta kepada perilaku bid'ah, yaitu lalu perlahan-lahan menjauhkan kita dari as-sunnah. Ini adalah salah satu langkah syaitan di mana secara bertahap ia membisikkan syubhat-syubhat itu ke dalam amal nyata, baik dengan mengurangi atau menambah i'tikad maupun amalan yang tak pernah diturunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kaum muslimin, sangat banyak kaum muslimin yang jatuh menjadi korban. Syaitan pun telah memperoleh kemenangan perperangan ini dalam banyak kesempatan. Saudara-saudara, baik ketika seorang hamba meyakini i'tikad tertentu yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, atau ketika seorang hamba mengerjakan amalan ibadah tertentu yang tidak pernah digariskan dalam risalah Islam. Saudara-saudara, makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakkan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, namun Ahlussunnah wal Jamaah satu-satunya golongan yang selamat dan satu-satunya kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kitabullah dan sunnahnya, sunnah Rasulnya ke dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Saudara-saudara, ketahuilah nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tersimpan abadi di dalam jiwa-jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana telah menanamkan dalam hati mereka keyakinan akan kesempurnaan ad-din ini, agama ini, bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki hanyalah akan dicapai bila berpegang teguh kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Sebab siapapun selain keduanya adalah kesesatan dan kebinasaan. Sebab segala kebaikan terdapat dalam ittiba kepada kaum salaf, kepada kaum yang telah dengan segala keburukan terdapat dalam perilaku bid'ah kaum khalaf. Saudara-saudara, kepada kaum salaf dan segala keburukan terdapat dalam perilaku bid'ah kaum khalaf. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah akhirnya saya kembali mengulang wasiat ini untuk selalu
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadailah segala perilaku bid'ah yang kecil maupun yang besar di dalam agama ini, karena ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelopori perbuatan buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nauzubillah min zalik. Makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, hendaklah setiap muslim merasa takut kepada Rabb-Nya, selalu memperhatikan perbuatan dan amalnya akan kemanakah kakinya melangkah, karena boleh jadi ia meletakkan kakinya di jalan yang salah tanpa disadari. Saudara-saudara, marilah kita menanamkan tekad sebesar-besarnya untuk mengkaji, mendalami dan melaksanakan dan mendakwahkan as-sunnah di setiap lapangan kehidupan kita, agar tidak ada lagi bid'ah-bid'ah yang menodai kehidupan kita sehingga menghalangi kaum muslimin untuk meraih kejayaannya insyaallah. Saudara-saudara, makanya hai kalian para budak syaitan, para budak syahwat, taubat kalian, insaf kalian, takut kalian dengan neraka jahanam, minta ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang bangkrut, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang rugi, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang aniaya, sebelum kalian menjadi hamba-hamba yang binasa di akhirat kelak. Semakin kalian bungkam mulut kami, maka kami akan semakin meneriakan kebenaran. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.